Bab 113. Asal-usul keluarga Jiang. Nah, naga hitam. Nandiokin terkejut dengan kata-kata Kingston Jiang. Salah satu dari 5 komandan tertinggi di negara Dacia. Lebih dari setahun yang lalu, naga hitam belantara selatan, yang mengguncang dunia dalam perang itu. Cucu perempuannya Sarenkin juga tidak bisa menahan dirinya untuk menatap Kingston Jiang. Nama naga hitam belantara selatan sudah terkenal di seluruh dunia. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa rupa naga hitam. Dia tidak menyangka bahwa naga hitam, ternyata adalah orang keluarga Jiang. Kingston Jiang memandang Nandiokin dan bertanya, "Pengurus rumah Qin, bisakah kamu memberitahu sesuatu tentang keluargaku sekarang?" Kingston Jiang sekarang berada di posisi tinggi dan memiliki banyak hak istimewa, tetapi dia tidak dapat mengetahui sejarah keluarga Jiang. Dia merasa bahwa keluarganya tidak biasa. Dia juga merasa bahwa peta pusaka keluarganya, peta tempat tinggal Hua Yuesan, tidak biasa. Nandiokin menarik napas dalam-dalam. Karena Kingston Jiang adalah naga hitam, maka dia seharusnya mampu menghadapi musuh-musuh keluarga Jiang. "Tuan muda kecil, apakah kamu tahu 4 keluarga besar negara Dacia?" Kingston Jiang mengerutkan keningnya. 4 keluarga besar negara Dacia. Dia tidak pernah mengerti ini. Dia tahu bahwa ada banyak keluarga kuat di kota Jingdu, ibu kota. Keluarga-keluarga ini sangat kaya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang 4 keluarga besar negara Dacia. Nandiokin berkata, 4 keluarga Jiang, Xi, Jiu dan Long, dikenal sebagai 4 keluarga besar negara Dacia. 4 keluarga besar telah diturunkan setidaknya selama 2000 tahun. Perkembangan selama 2000 tahun, membuat kekuatan 4 keluarga besar tersebar di seluruh dunia. Pengurus rumah Qin, maksudmu keluarga Jiangku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di negara Dacia? Nandiokin mengangguk. Meskipun 4 keluarga besar memegang kekayaan dunia, tetapi orang luar pada dasarnya tidak tahu keberadaan 4 keluarga kuno. 30 tahun yang lalu, terdapat kontradiksi dalam keluarga Jiang. Tuan besar, Marco Jiang, yang merupakan kakek dari tuan muda kecil, memisahkan diri dari keluarga besar dan membawa keluarganya ke Jiangzhong, kemudian menetap di Jiangzhong. Kingston Jiang mau tak mau bertanya, lalu apa hubungannya ini dengan kematian keluarga Jiangku, serta peta tempat tinggal Hua Yuesan? Nandiokin berkata, "Aku juga tidak mengetahui hal-hal ini. Aku hanyalah seorang pengurus rumah dan bawahan. Aku hanya tahu bahwa peta tempat tinggal Hua Yuesan dibawa oleh tuan besar dari keluarga besar dan ada orang-orang besar yang menginginkan peta tempat tinggal Hua Yuesan. Tuan besar pernah mengatakannya kepadaku bahwa orang-orang dari 4 keluarga besar tersebar di mana saja dan pangeran, salah satu dari 5 komandan tertinggi. Adapun berasal dari keluarga mana, aku tidak tahu." Setelah mendengar ini, raut wajah Kingston Jiang tenggelam. "Pengurus rumah Qin, maksudmu orang yang menghancurkan keluarga Jiangku adalah seorang pangeran?" Nandiokin sedikit menggelengkan kepalanya, "Tuan muda kecil, aku tidak tahu tentang hal ini, aku hanya memberitahumu bahwa pangeran juga termasuk ke dalam 4 keluarga besar. Adapun termasuk dalam keluarga yang mana, aku tidak tahu. Mungkin yang memusnahkan keluarga Jiang, adalah orang keluarga Jiang sendiri, mungkin juga 3 keluarga besar lainnya. 4 keluarga besar adalah rahasia besar. Orang luar sama sekali tidak tahu keberadaan ke-4 keluarga kuno ini." Awalnya, Nandiokin tidak bermaksud mengatakan ini. Sekarang Kingston Jiang adalah naga hitam belantara selatan, salah satu dari 5 komandan tertinggi di dunia dan juga merupakan sosok yang berdiri di puncak kekuasaan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia menghadapi 4 keluarga besar, dia juga tidak takut. Mendengar ini, raut wajah Kingston Jiang sangat melunak. Jika memang benar pangeran, maka 5 komandan tertinggi di negara Dacia akan menjadi 4 komandan. Bahkan jika pangeran adalah yang paling kuat dari 5 komandan tertinggi. Namun, tidak sulit baginya untuk membunuh seorang pangeran. "Pengurus rumah Qin, apakah kamu tahu asal-usul peta pusaka keluargaku, peta tempat tinggal Hua Yuesan dan rahasia apa yang disembunyikan? Kenapa orang lain bisa menginginkan peta ini?"
Nandiokin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda kecil, aku tidak tahu tentang itu, Tuan besar tidak pernah memberitahuku tentang hal ini." "Lalu apakah kamu tahu, peta tempat tinggal Huayuesan berada di tangan siapa?" Nandiokin menggelengkan kepalanya lagi. Kingston Jiang merasa kecewa. Dia pikir Nandiokin mengetahui cerita di dalamnya. Tanpa diduga, dia hanya mengetahui asal-usul keluarga Jiang. Selain itu, dia tidak mengetahuinya apa-apa lagi. Dia mengeluarkan kunci sederhana. Memegang kunci sederhana dan terus melihatnya. Apa hubungannya peti harta karun yang digali dari makam kuno Raja Lanling di perbatasan Belantara Selatan dengan peta tempat tinggal Huayuesan? Kingston Jiang bergumam dengan pelan. Dia merasa bahwa sama sekali bukan kebetulan bahwa Sheila Bai muncul dengan kunci dan bertemu dengannya. Ketika dia bertemu Sheila Bai, dia mengikuti niat membunuh. Tetapi setelah mengikuti ke tempat parkir bawah tanah, niat membunuh itu menghilang, tetapi dia bertemu dengan Sheila Bai. Dan Sheila Bai jelas bukan pemilik niat membunuh ini. Kingston Jiang merasa bahwa semua ini sengaja diatur oleh seseorang. Dari awal perampokan makam, orang yang berada di belakang layar telah mengatur semua ini. Memusnahkan semua orang, membiarkan Sheila Bai membawa kunci datang ke Jiang Zong, bahkan membiarkan kotak itu jatuh ke Jiang Zong. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Untuk memecahkan semua misteri ini, dia harus menemukan kotaknya terlebih dahulu, membuka kotak itu, lalu melihat apa isinya dan apa hubungannya dengan peta tempat tinggal Huayuesan. Kingston Jiang, yang telah lama berpikir, berbicara lagi, pengurus rumah Qin. "Tuan muda kecil." Nandiokin mengangguk sambil menjawab. Kingston Jiang berkata, "Kamu telah berada di sisi kakekku selama beberapa dekade. Setelah terjadi masalah pada keluarga Jiang, kamu mengambil risiko untuk kembali dan mengubur orang dari keluarga Jiang. Aku tidak memiliki hal untuk berterima kasih padamu. Aku akan memberikan properti keluarga Jiang padamu. Tuan muda kecil, aku tidak bisa menerimanya." Nandiokin segera berdiri dan berkata sambil melambaikan tangannya, "Tuan muda kecil, ini terlalu mahal, aku tidak mungkin menerimanya." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya, menyela kata-kata Nandiokin dan berkata, "Bagiku, uang sudah menjadi sesuatu di luar tubuhku, tetapi kamu berbeda, kamu memiliki keluarga. Ini. Sudahlah, kamu dapat membawa semua anggota keluargamu ke Jiangzong, kemudian kamu dapat pergi ke 4 keluarga besar untuk mengambil alih industri milik keluarga Jiang. Keluarga Jiang yang sebelumnya juga merupakan keluarga kaya terbesar di Jiangzong, yang memiliki aset sebesar 50 miliar, ini cukup bagi kalian untuk hidup dengan nyaman dan tenang selama sisa hidup kalian. Terima kasih Tuan Muda." Nandiokin mengetahui status Kingston Jiang pada saat ini, sebagai salah satu dari 5 komandan tertinggi, dia tidak kekurangan uang, jadi dia tidak lagi menolaknya. Kalian kembalilah terlebih dahulu, jika memiliki masalah, kamu bisa pergi ke Mortal Clinic di Kowloon Street untuk mencari Bloody. Baik. Nandiokin berdiri dan membungkuk kepada Kingston Jiang. Saren Qin juga berdiri dan membungkuk. Setelah itu, Nandiokin membawa Saren Qin meninggalkan Imperial Residence. Di luar Imperial Residence, wajah Saren Qin berbinar, "Kakek, apakah Tuan Muda benar-benar adalah naga hitam? Komandan naga hitam dari Belantara Selatan?" Nandiokin mengangguk, "Seharusnya tidak salah, kecuali naga hitam, siapa yang dapat membujuk Raja Xiaoyao untuk mengirimkan 100.000 pasukan? Kakek, apakah kita benar-benar akan mengambil alih properti keluarga Jiang yang sebelumnya?" Nandiokin sedikit tercengang dan berkata, "Ini tidak termasuk pengambil alihan, kita hanya membantu mengelolanya untuk Tuan Muda kecil." "Oh." Saren Qin menjawab, lalu berbalik dan melirik Imperial Residence di belakangnya. "Tuan Muda, Kingston Jiang, naga hitam." Gumamnya pelan. Imperial Residence. Kingston Jiang duduk di sofa sambil merokok. Bloody bertanya, "Kak Kingston, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Raut wajah Kingston Jiang juga serius. Sekarang dendam keluarga Jiang telah dibalaskan,
Tetapi pelakunya malah tidak diketahui dan peta pusaka keluarga tidak tahu berada di tangan siapa. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Pergi dan ingatkan bos hantu untuk mempercepat penyelidikan. Aku ingin mencari tahu sesegera mungkin di mana peti harta karun yang mengalir ke pasar barang antik Jiang Zhong berada." "Baik, aku akan pergi sekarang. Tidak perlu terburu-buru, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Aku tahu kamu juga merupakan yatim piatu, ayo. Kita berdua keluar untuk minum beberapa gelas. Kak Kingston, apakah kamu tidak kembali untuk menemani kakak ipar? Klu pergi ke villa keluarga Tang, aku mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dan menyelesaikan masalah. Waktu masih pagi sekarang, ayo pergi." Kingston Jiang berdiri, menarik Bloody dan keduanya meninggalkan Imperial Residence bersama-sama. Bersambung.